start tadi. Startup Baik Kita Happen. Halo dan selamat pagi Startup People, kembali lagi bersama dengan Putri Maharani tentunya di Startup Klinik RBTV yang bisa teman-teman saksikan setiap hari Rabu pukul 9 hingga 9.30 pagi. Tentunya kami akan memberikan informasi mengenai startup terbaru setiap minggunya dan juga mengajak teman-teman semua untuk bergabung di 027444776666 atau bisa langsung DM di Instagram @rbtv_jogja atau langsung menyaksikan melalui live streaming di YouTube RBTV Jogja. Dan senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Putri dapat berbincang bersama dengan Mas M. Abdurrahman Al-Hafidz selaku founder ID Metafora. Kita akan membicarakan mengenai membangun fondasi bisnis yang kuat dengan teknologi. Nah, seperti apa ini teman-teman yang punya usaha, apalagi sekarang teknologi juga udah sangat penting sekali. Dan kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mas Hafidz. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Akhirnya kita ketemu lagi ya Mas ya. Setelah sekian lama nih, sebelum kita ngomongin tentang membangun fondasi bisnis yang kuat dengan teknologi nih, mungkin kan karena kita juga sudah ngobrol tuh udah lama gitu ya Mas ya, mengenai ID Metafora juga gitu. Jadi untuk reminder kepada teman-teman semuanya nih, sebenarnya ID Metafora ini tuh apa sih Mas gitu? Ya, jadi ID Metafora ini kita perusahaan IT, perusahaan teknologi bisa dibilang. Nah, kita punya layanan, jasa, dan produk jasa kita itu mulai dari pembuatan website sampai software. Jadi kan yang kita support kalau di sisi awal adalah pembuatan website untuk proses marketing ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu kita bantu di sisi digital marketingnya dengan website untuk dapetin traffic, dapetin leads klien lah. Nah, dari situ biasanya begitu perusahaan itu udah banyak dapat klien, banyak dapat customer atau dapat pembeli. Nah, mereka ini perlu ngerapiin operasionalnya. Nah, di operasionalnya ini kita bantu mereka dengan software ID Metafora. Oke, seperti itu ya Mas. Jadi memang kalau membicarakan mengenai teknologi sendiri, kan ini juga temanya kita adalah membangun fondasi bisnis yang kuat dengan teknologi gitu ya. Karena melihat juga sekarang semuanya sudah serba online, sudah serba teknologi, jadi kita harus mengikuti juga, catch up juga dengan apa yang terjadi saat ini gitu ya Mas ya. Dan ini juga kalau nggak salah sudah 9 tahun ya. Jadi dari tahun 2004 baru 2014 ya, 2014 di mana kayak orang-orang masih mungkin belum paham banget tentang teknologi, digital marketing dan sebagainya. Sekarang ID Metafora juga sudah mulai membangun itu seperti itu ya. Mungkin boleh diceritain juga sedikit tentang latar belakangnya waktu itu tuh kenapa Mas gitu? Ya, kalau di awal dulu kita ngelihat banyak teman-teman pebisnis ini yang mereka menjalankan bisnis, tapi kalau di awal kan mereka bingung penjualan ya. Nah, begitu kita bantu di penjualan, nemu permasalahan lagi nih. Nah, permasalahannya adalah begitu mereka kebanyakan orderan, Mbak, masalah baru muncul. Masalah baru muncul. Masalahnya ini biasanya kalau kita amatin, kalau orderan banyak, mereka kesulitan ngehandle gimana nih data-datanya nggak tercatat dengan rapi kayak gitu. Nah, padahal itu perlu banget dihandle. Kita siapin lah, mulai dari sistem pembelian, sistem gudang untuk mengelola data stok, keluar masuk barang. Terus juga kalau mereka punya cabang-cabang, kita siapin juga sistem penjualan di setiap cabangnya sampai data sistem penjualan ini terintegrasi dengan marketplace. Jadi mereka mau pakai berbagai channel marketplace apapun. Kadang-kadang ada yang dari sosmed juga, itu bisa terintegrasi data penjualannya di satu sistem ID Metafora. Wow, jadi hanya dengan satu sistem aja ini sudah bisa mendapatkan kayak berarti beberapa macam data yang kita butuhkan seperti ini. Ini contohnya seperti ini kah Mas? Mungkin boleh dijelaskan juga mengenai ekosistem ERP ini? Iya, jadi contoh kalau kita lihat di sini kan biasanya kalau perusahaan beli barang dulu ya, beli barang itu kita pakai sistem purchasing, dia beli barang ke supplier. Nah, dari situ setelah beli barang supplier, barang dikirim nih ke gudang. Nah, pengelolaan stoknya ini di gudang ini kita pakai sistem warehouse ID Metafora. Setelah itu, kalau mereka punya banyak cabang, biasanya kita distribusiin ke toko. Nah, di toko ini pakai sistem point of sales kita untuk melayani penjualan-penjualan. Nah, di toko ini juga kadang-kadang setiap toko
ngelola customer kan, punya customer masing-masing. Yeah. Yang mana kita misal customer belanja di cabang A, tapi mereka bisa juga nanti tetap dapat poin ketika belanja di cabang lainnya. Nah, itu pakai sistem CRM kita, Customer Relationship Management. Oke, jadi seperti kayak ibaratnya distributor, reseller dan lain sebagainya gitu kah? Jadi kayak tetap pusatnya ada di kita, tapi begitu mereka membeli di tempat yang lain pun mereka pun tetap bisa dapat poin-poin tersebut. Dan itu nanti bisa terdata juga. Bisa terdata juga, terintegrasi antar cabang. Wow, luar biasa sekali, karena kalau misalnya melihat mungkin ya baru membangun bisnis awal-awal, mungkin orderan sehari baru 10, 20, kita masih bisa packing sendiri, kita masih bisa QR sendiri dan lain sebagainya. Nah, begitu tiba-tiba sudah viral gitu ya, misalnya di salah satu sosmed gitu kan, satu hari harus packing 1000. Nah, itu kan sebenarnya repot juga ya. Nah, ini kalau dari si ID Metaforanya juga sendiri, ketika ada klien yang misalnya datang gitu, ini kalau misalnya awal mulanya nih Mas, mereka semuanya sudah serba manual. Kemudian mereka belum tahu nih gimana caranya untuk ini input datanya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini sistem kerjanya seperti apa? Jadi kayak yang Mbak Putri sampaikan tadi itu benar banget. Banyak klien datang ke kita itu, mereka ini datang dengan, Mas, kami ngelayani ribuan orderan setiap hari, Mas. Pusing banget katanya kayak gitu. Nah, pas kita lihat mereka masih pakai spreadsheet gitu kan. Sampai bawah itu ya. Sampai panjang banget. Scrollingnya sampai. Terus juga permasalahannya lagi, angka retur, sekarang kan ada sistem COD ya. Betul. Angka retur itu tinggi banget, Mbak. Kita tanya berapa returnya? Sampai 11-12%. Wah, ini ya orang-orang yang suka belanja online ini jangan, kalau nggak bayar jangan COD ya. Iya, permasalahannya itu ternyata kadang-kadang ada yang memang dari customer yang beli ya, tapi banyak permasalahan itu justru ketika kurir nganterin, Mbak. Ketika kurir nganterin, ternyata customer pas nggak di rumah. Nah, ini kita bisa pantau dengan sistem. Jadi di sistem kita itu kita bisa mantau transaksi dari manapun sampai ke proses resi barang itu terpantau. Barang udah sampai mana. Jadi tim yang jualan cukup melihat dari sistem, nanti udah tahu apa yang harus dilakukan. Misal nih, wanti-wanti dulu ke calon pembeli, ini kurir kita akan datang nih. Itu kan bukan di tugas kurir ya, tapi tugas kita tuh. Betul. Nah, kita lihat dengan adanya seperti ini, tingkat retur itu bisa turun tuh dari 12 bisa sampai 2%. Bisa turun 9 sampai 10%. Betul. Dan itu kalau orderan seharinya ribuan, ya itu bisa menghemat banyak banget, Mbak. Betul. Daripada harus balik lagi, padahal sebenarnya cuma gara-gara ibaratnya kalau bahasa Jawanya kecelek gitu ya, Mas ya. Itu kan sebenarnya sayang banget ya. Ini juga menjadi salah satu solusi ya dari ID Metafora gitu. Nah, ini penasaran banget juga. Sebenarnya ada apa aja sih, Mas? Mungkin software-software ataupun juga produk-produk gitu ya. Kalau tadi juga dari sistem jasa kirim juga ternyata ada. Maksudnya kita bisa tahu nih dari mana nih, sudah di mana, bisa tracking juga. Nah, ini ada apa aja sih, Mas, sebenarnya? Ya, kalau ada apanya ajanya ya seperti di ekosistem tadi ya, mulai dari sistem pembelian barang, terus sistem gudang, sistem sistem point of sales-nya. Dari sistem point of sales-nya ini juga kita punya sistem keuangannya, Mbak. Ini terintegrasi semua juga dengan sistem keuangan, sampai ke sistem audit ya. Nah, sistem audit ini buat kita tahu kalau ada data-data yang nggak sesuai. Misal nih, stok di gudang, di sistem tercatat berapa, di gudang tercatat berapa. Kalau ada selisih, ini orang audit bisa tahu duluan. Duit juga di masing-masing cabang kan, kalau kita lakukan stock opname setiap cash opname ya, setiap hari. Kalau ada selisih, orang audit bisa langsung tahu dari sistem. Ini kita punya juga. Dan nanti di sisi manajemen, mereka tinggal lihat satu dashboard, sistem intelligence namanya. Di business intelligence ini dia bisa ngelihat seluruh pencapaian dari setiap divisi, cukup dari satu tampilan layar. Wow, jadi kelihatan nanti mana divisi yang lagi nggak perform gitu ya? Iya. Oke, nah ini merupakan screenshot produk juga. Ini boleh dijelaskan juga, Mas, ini apa ya? Ya, ini dia nanti dari sisi manajemen tinggal ngelihat nih berapa sih pendapatan sekarang kayak gitu. Mungkin bisa di next juga. Oke, mungkin boleh di next teman-teman.
Ya nanti sambil berganti lah ya, sambil berganti. Oh menunggu ini sudah ternyata. Nah ini klien-klien yang pakai kita mulai dari ya ada beberapa perusahaan BUMN, ada beberapa perusahaan publik juga. Banyakan yang datang ke kita perusahaan-perusahaan BUMN dan perusahaan yang sudah IPO, sudah go public, Mbak. Cuman memang sebenarnya kita tuh punya layanan juga untuk support teman-teman yang UMKM. Nah, itu dia juga ya Mas. Bisnis modelnya beda kalau dengan perusahaan-perusahaan yang sudah BUMN, besar itu betul. tadi. Ya kita per project ya, mereka butuhnya seperti apa, kita siapkan benar-benar customize Yes, gitu. customize betul. Nah, tapi untuk teman-teman yang di UMKM, kita ngeliat sebenarnya mereka nih butuh juga. Tapi kalau di projectin terlalu ini nanti, maksudnya secara nilai mungkin mereka belum bisa Catch up juga gitu catch ya. up itu. Kita siapin sistem berlangganan. Mereka bisa berlangganan mulai dari 100.000 per user per bulan tuh Mbak. Wow, murah sekali hanya dengan 100.000. Nah itu untuk layanannya apa saja mungkin nanti yang teman-teman UMKM, karena ini sekarang sebenarnya juga sangat penting sekali ya Mas ya untuk UMKM juga, atau mungkin bisnis-bisnis yang lininya itu masih kecil gitu untuk mengerti. Aku pengen jualan tapi aku nggak ngerti caranya, dan dengan ID Metafora aku bisa terbantu sekali gitu ya, hanya dengan 100.000 bulan. Dapatnya apa aja sih Mas mungkin ya program-programnya gitu? Jadi kita nawarinya per modul. Per modul misal nih mereka butuh sistem penjualan, kita kasih sistem penjualan. Kita tinggal hitung aja mereka butuh berapa user. Kalau butuhnya hanya 1 user, oke kita hitung 1 user 100.000 per bulan kayak gitu. Nanti kan begitu bisnis mereka tumbuh, nambah adminnya tadi 1, sekarang udah 3, oke tinggal kita kali aja 3. Tapi kan mereka bisa membayar itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Beda dengan kalau corporate ya tadi memang mereka langsung sekali bayar gede di depan, tapi setelah itu mereka bebas mau pakai berapapun usernya kayak gitu. Nah ini kita nyesuaiin di bisnis modelnya seperti itu. Jadi bisa sangat-sangat based on ada karyawannya juga berapa seperti itu ya. Nah, nanti kita akan kembali lagi Mas Hafiz untuk membicarakan mengenai membangun fondasi bisnis yang kuat dengan teknologi, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Startup Clinic RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rim Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja.
Startup People, Anda masih menyaksikan Startup Clinic RBTV, tentunya masih bersama dengan Mas M. Abdurrahman Al-Hafidz selaku founder dari ID Metafora, masih membicarakan mengenai membangun fondasi bisnis yang kuat dengan teknologi. Kalau tadi ya Mas Hafidz ya, kita juga sudah membicarakan mengenai kalau UMKM ini kan pasti butuh juga gitu ya untuk harus tahu nih dan disesuaikan juga gitu ya, ada layanan yang berlangganan setiap bulannya gitu. Nah ini mungkin tips juga untuk teman-teman UMKM gitu ya. Apa sih Mas sistem yang mungkin harus banget atau modul yang harus banget dipunyai biar sistemnya jadi kuat dan bisa berjalan dengan lancar dan bisa berkembang juga gitu? Ya, kalau kita ngelihat ada 3 modul utama yang paling cocok dengan UMKM. Pertama modul penjualan atau point of sales. Ini untuk ngelola data penjualan barangnya, biar mereka tahu sebenarnya sales mereka tuh berapa. Pertama itu. Kedua, sistem omnichannel ini tadi, karena sekarang ini kan memang eranya digital ya. Betul. Orang-orang kadang-kadang mau beli skincare, beli apa online gitu kan. Semuanya online ya. Kadang. Nah, kita ngelihat masa depannya ya belanja ini memang ya bukan masa depan ya, sekarang udah online orang-orang. Nah, UMKM tuh perlu banget tuh berada di situ. Mereka perlu sistem omnichannel ini tadi untuk nyatuin data yang ada di berbagai marketplace tadi dengan data penjualan mereka yang offline juga. Di sisi menariknya dari sistem omnichannel marketplace ini tadi, mereka bisa tuh ngelola data transaksi, terus juga ngelola data komplain. Kadang-kadang kan ada barang nggak sampai atau telat atau ketuker gitu ya. Nah, dengan sistem omnichannel ini tadi sangat minim sebenarnya jadinya hal-hal seperti itu. Tapi kita juga siapin sistem manajemen komplain, terus juga kita siapin foto barang sebelum pengiriman, Mbak. Itu kita siapin fiturnya untuk kalau sewaktu-waktu barang nggak sampai atau barang hilang, kita bisa komplain ke ekspedisi. Nah itu dia tuh ya, kadang-kadang karena kita kadang-kadang permasalahannya ini sudah di luar tanggung jawab dari si pebisnisnya, padahal kan sebenarnya juga kadang-kadang kitanya juga yang kena, takutnya di rating juga jelek seperti itu ya. Iya, jadi kita siapin sistem itu. Sama yang ketiga, modul keuangan. Menurut kita ya keuangan ini cerminan ya, kita mau tahu bisnis itu sehat atau enggak dari keuangan. Ini kan harus kita pantau setiap hari atau setiap bulan lah. Paling enggak setiap bulan kita lihat performa keuangannya seperti apa. Nah, ini yang perlu banget orang-orang teman-teman yang UMKM perhatiin. Nah, kita udah nyiapin juga tuh sistem keuangannya, mulai dari yang simple sampai yang komprehensif. Tinggal kita aktifin aja nanti modulnya. Kalau dari ID Metafora sendiri juga kan, kalau tadi juga yang paling penting points of sales-nya juga, kemudian tadi ada pengirimannya juga, dan juga ada keuangannya. Nah itu apakah ada pendampingan juga nih dari ID Metafora yang sekiranya atau ibaratnya kayak ada pendampingan khusus untuk teman-teman yang sudah menggunakan layanan gitu. Oh iya, jelas kita dampingin. Kalau di ID Metafora itu begitu project sudah dimulai atau mereka pakai software kita, biasanya kita buatkan grup chat, Mbak. Jadi tim mereka kita masukin di situ, tim kita juga kita masukin di situ. Walaupun biasanya yang sudah stabil pakai sistem kita juga tetap kita ini buat kita pantau. Dan kadang-kadang kita lihat juga mereka bisa nambah modul apa lagi itu di situ. Itu tetap kita dampingin juga. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung nanti tim kita yang ngerespon di grup itu. Enak kan kalau udah satu grup itu, tim kita bukan cuma satu CS yang layanin, tapi ada beberapa yang bisa ngerespon. Standby gitu ya. Nah ini biasanya untuk berapa lama Mas? Ataukah biasa kiranya sudah cukup bisa dilihat, ini sebenarnya sudah paham nih mengenai di Metafora, kemudian akhirnya gitu, atau kayak itu akan selalu terjalin seperti kalau itu? Kalau berlangganan bulanan kan memang kita transaksi terus ya, bisa dibilang setiap bulan kan mereka bergantung ke kita juga. Itu selalu kita pantau, selalu kita support gitu. Sedangkan kalau yang buat korporasi gede itu tadi yang bisa dibilang sekali install, customize sesuai permintaan mereka, biasanya kita kasih garansi 6 bulan sampai 1 tahun. Tergantung seberapa banyak yang dipesan gitu. I see. Nah, kemudian kalau misalnya untuk customize itu biasanya apa sih Mas yang paling banyak di request gitu loh, sama mungkin teman-teman juga gitu? Kalau sejauh ini sistem gudang sama sistem penjualan ya.
Sistem gudang. Dan akhir-akhir ini memang kita ngelihatnya arahnya sistem gudang yang bisa connect ke marketplace. Itu yang kita lihat. Oh, jadi maksudnya ada berapa stok yang keluar, berapa stok yang masuk, yang retur untuk sampel dan lain sebagainya itu ya? Iya, penjualan mereka dari marketplace A berapa, dari marketplace B berapa, dari sosmed ini berapa, sosmed ini berapa, dan cabang mana, produk mana yang paling banyak laku itu bisa kepantau semua. Semuanya terpantau. Iya. Wow, luar biasa sekali karena itu sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan ya. Sangat-sangat Jadi kita dibutuhkan. bisa tahu platform mana nih yang sekiranya bisa kita kasih dana lebih mungkin untuk iklan dan lain sebagainya. Iya. Kayak gitu ya. Luar biasa sih Mas. Nah kemudian apa lagi nih Mas yang mungkin bisa dihadirkan juga dari ID Metafora untuk bisa memberikan solusi-solusi nih kepada teman-teman juga gitu yang sekiranya kan pasti butuh banyak riset juga gitu ya. Iya, Nah, ini iya. sudah mempersiapkannya juga sudah berapa lama sih Mas gitu? Karena kan ibaratnya kayak seperti bisa menerawang masa depan gitu. Ini sepertinya besok masa depan ini seperti ini nih kebutuhannya nih gitu. Yeah. Nah ini seperti apa Mas? Ya kita selalu riset ya di tim kita itu kita selalu tertarik dengan hal-hal yang akan hype ke depannya. Kalau sebelumnya kan ya mungkin berapa tahun yang lalu ya kita sempat itu kita bahas kita masuk ke IoT itu IoT kemudian sekarang ini kita juga terus melihat kayaknya data analitik itu juga akan jadi hal yang akan hype gitu. Itu juga kita udah lakukan riset ke situ. AI gitu, itu kita terus lakukan riset, tapi di sisi lain kita juga terus jalan melayani existing klien yang sudah ada, bisnis-bisnis kita yang sudah ada tetap kita jalanin. Gitu. Wow, luar biasa sekali. Ini juga berarti sudah bertahun-tahun juga ya melakukan risetnya gitu. Terus jalan Terus jalan terus gitu ya. Ini kepo juga nih Mas. Ini karena banyak sekali memberikan solusi juga kepada pebisnis-pebisnis yang membangun usaha juga, bahkan untuk UMKM juga gitu. Boleh dikasih sedikit bocorannya nggak sih? Mungkin kayak ke depannya siapa tahu mau develop apa atau ada inovasi apa sehingga nanti teman-teman lebih banyak lagi tahu nih mengenai ID Metafora gitu. Oke, kalau ke depannya ya terus ya kita ngembangin software ERP dan ya ke depan kita ngelihat arahnya kemana. Kalau kita ngelihat kalau sekarang yang lagi hype misal kayak di energi terbarukan atau apa, kita akan cari celah juga di situ apa yang bisa kita support di situ baik secara teknologi atau secara service gitu kan. Karena kita ngelihat dengan software dan teknologi IoT yang kita kembangkan juga gitu, kita bisa banget tuh kita masuk ke banyak lini ya di setiap ada tren baru. Wow, tapi sebelum ini pernah ngalamin kendala juga nggak sih Mas? Dan gimana untuk cara menemukan solusinya juga nih dari Mas Hafid sendiri selaku founder dari ID Metafora juga tim gitu. Karena kan nggak mudah ya Mas menjadi seorang leader itu kan juga nggak mudah gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita harus selalu catch up dengan tren yang ada gitu. Nah ini pernah nggak sih menemukan kendalanya dan gimana Mas Hafid tuh menemukan solusinya juga gitu? Oke, ya karena kita mulai ya dari awal ya kita mulai dari awalnya bisnis kita website. Sebenarnya produk yang kita kembangin ini dari permasalahan kita sendiri juga Mbak. Sebelumnya kita ngelihat gimana sih cara mantau performa karyawan, gimana cara mantau keuangan, gimana cara mantau performa marketing dan lain-lain. Dari situlah kita ngelihat saya pengen nih cuma di satu layar aja saya udah tahu tuh performa macem-macem dari situ. Nah, dari situlah sebenarnya permasalahan yang saya yakin teman-teman yang jalanin bisnis mengalami itu juga sebelumnya. Kayaknya penjualannya bagus kok nggak ada uangnya apa kayak gitu. Iya, betul. Nah, dari situlah akhirnya kita kembangin ini dan ini kita pakai di internal kita sendiri. Dan akhirnya semakin kesini kita ngelihat memang software ID Metafora ini sangat membantu ya, baik di kita dan kita juga punya banyak klien-klien yang sudah lama tetap stay dengan kita, tetap nambah-nambah terus layanannya dan ya dari situ kita percaya sebenarnya banyak problem-problem yang bisa kita solve kayak gitu. Walaupun sejauh ini kita ngelihatnya unik-unik ya. Setiap perusahaan punya problem yang beda-beda. Dan itu yang kita
kita akhirnya dengan kita membuat sistem, problem yang sebelumnya terjadi itu berkurang dan bisa dibilang hilang. Nanti ketemu problem baru, tapi kan kita akan terus perbaiki dengan sistemnya yang terus kita perbaharui juga. Terus riset, berarti kayak semakin ada permasalahan, semakin ada solusi-solusi lain, pasti akan ada permasalahan-permasalahan baru yang harus kita pecahkan juga gitu ya, Mas. That's life ya. Oke. Dan mungkin terakhir Mas, ada yang bisa untuk disampaikan kepada teman-teman startup people yang sedang menyaksikan kita, mau silahkan Mas Hafiz. Oke, jadi kalau kita ngejalanin bisnis itu, ya permasalahan itu memang banyak yang terjadi kayak gitu. Tapi menurut saya, ketika kita menggantungkan permasalahan itu ke orang, kita akan kebingungan kalau sewaktu-waktu misalnya kita sudah punya orang terbaik, tiba-tiba dia keluar kayak gitu. Nah, tapi beda cerita kalau kita bergantung ke sistem. Orang bisa keluar, bisa masuk, karyawan bisa ya keluar masuk sewaktu-waktu kayak gitu ya. Tapi kalau kita bergantung ke sistem, ya sistem tim kita ini akan performanya akan stabil sesuai dengan sistem yang sudah kita kembangkan. Disitulah makanya kita percaya sistem yang baik itu bikin bisnis semakin baik. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Hafiz. Semoga sukses dan juga sehat selalu. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol dengan tema yang berbeda tentunya masih di Startup ini RBTV ya Mas ya. Oke, dan akhirnya selesai sudah perbincangan kita hari ini Startup People. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jadi saya Putri Maharani pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa. Startup Make It Happen. Bye-bye. Ojo lali nonton lehes setengah 6, ketuk setengah 7. Lah, kuwi cethok. Acarane nanti Sampai Jumat pukul 10